air matanya mengalir deras. Lemparkan ke dalam api. Tanpa ragu sedikit pun, prajurit menjalankan perintah itu. Bayi mungil itu dilempar ke tungku menyala. Saat itu, hati sang ibu hancur. Namun Allah berkehendak menampakkan kuasanya. Dan dari dalam kobaran api, bayi mungil itu mulai berkata, "Ibu, jangan pernah tinggalkan imanmu. Bersabarlah, aku menuju Tuhanku. Antara engkau dan surga tinggal satu langkah lagi." Mata wanita itu dipenuhi air mata. Meski hatinya terbakar dalam api, imannya tak goyah. Ia bertawakal pada Tuhannya dan menyerahkan nyawanya. Saat Asiyah menyaksikan itu, hatinya remuk berkeping-keping. Seorang wanita telah membayar harga termahal hanya karena berkata, "Tuhanku Allah." Setelah melihat kekejaman itu, tak mungkin bisa tetap diam. Asiyah tak bisa lagi menaatinya. Ia mengangkat kepala, menatap Fir'aun dan berkata, Wahai Fir'aun, kau hanya manusia lemah, tapi kau mengaku Tuhan. Kini Asiyah beriman pada Tuhan Musa dan Harun. Ia telah menemukan kebenaran yang selama ini ia cari. Dengan damai, tak terlukiskan. Ia tak lagi takut pada kekejaman Fir'aun atau takut kehilangan nikmat dunia yang sementara. Iman Asiyah mengubah suasana di istana seketika. Keheningan memenuhi istana. Fir'aun kehilangan orang terdekatnya. Asiyahnya berpaling darinya. Bagaimana bisa? Pria terkuat di Mesir? Si Tuhan itu bahkan gagal menaklukkan hati istrinya? Amarahnya berubah menjadi perang yang mengguncang istana. Wanita yang ia kagumi kini berdiri di hadapannya. Ia menolak ketuhanannya dan berpaling pada Allah. Amarahnya sesungguhnya adalah jeritan atas kekalahan dan ketidakberdayaannya. Kini hanya satu hal yang tersisa. Buat Asiyah tunduk atau hancurkan dia. Asiyah sudah gila. Berani-beraninya ia menantangku. Tuhan Mesir yang hidup. Wahai Fir'aun, kaulah yang sudah gila. Kau hanya manusia lemah tapi mengaku Tuhan. Fir'aun memanggil ibunya dan berkata, Putrimu sudah gila. Jika ia tak meninggalkan agama Musa, akan kuhukum dia dengan kejam agar jadi pelajaran bagi semua. Tolong benarkan dia. Tolong lakukan kata-katanya. Namun Asiyah menolak semua itu. Lalu atas perintah Fir'aun, ia dibawa keluar dari istana ke tengah gurun yang membara. Tangan dan kakinya dipaku ke tanah. Dulu jarinya dibalut sutra di istana. Namun kini terbelenggu rantai. Ia ditinggal sendirian di bawah terik matahari, di atas batu yang membara. Ia disiksa tanpa belas kasihan. Tiap tarikan napas makin menyakitkan. Tak ada tenaga tersisa untuk bergerak. Bibirnya sudah pecah-pecah dan lidahnya menempel di langit-langit. Ia mencoba menelan, tapi tenggorokannya benar-benar kering. Mereka tak memberinya setetes pun air. Saat cambuk menghantam punggungnya, tiap pukulan berisi ancaman dan ejekan. Di mana Tuhanmu? Panggil dia, biar dia menyelamatkanmu. Cepat sekali kau lupa istanamu dan ranjang nyamanmu. Akuilah kebesaran Fir'aun. Kau kehilangan segalanya, sia-sia. Semua itu tak berarti. Ia menengadah ke langit, meski tubuhnya terpuntir kesakitan. Setiap pukulan, jiwanya menjadi kian dekat pada Tuhannya. Dan saat itu, siksaan yang ia tahan justru membuka pintu-pintu surga baginya. Musa juga ada di sana, yang dulu ia gendong bertahun-tahun lalu, kini menjadi Rasul Allah, menyeru kebenaran. Di tengah semua rasa sakitnya, Asiyah mencarinya dengan matanya. Tangannya terikat dan ia tak bisa bicara. Ia hanya bisa menunjuk dengan jari. Ia ingin menunjukkan derita yang ia alami di tangan Fir'aun. Wanita yang dulu merawatnya, kini disiksa karena imannya.
Hati Musa alaihi salam tak sanggup menahan ini. Ia mengangkat tangan ke langit dan berdoa pada Tuhannya agar meringankan derita Asiyah. Ketenangan turun ke hati Asiyah. Sejak saat itu, ia tak merasakan sakit hingga bertemu Tuhannya. Saat ia hendak menghembuskan napas terakhir di dunia, ia berdoa pada Tuhannya dengan kata-kata ini. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku satu rumah di sisimu dalam surga. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Inilah doa paling dahsyat dari seorang wanita di hadapan tiran. Ini bukan pemberontakan pada Tuhannya, melainkan kepasrahan. Pasrah dari hati yang memilih istana Allah dibanding istana-istana Fir'aun. Allah mengabulkan doa Asiyah dan mengilhaminya untuk menengadah. Saat ia menatap ke atas, ia melihat istana mutiara yang disiapkan untuknya di surga. Wajahnya tampak tenang, lalu ia tersenyum. Karena bagi Asiyah, telah tiba saatnya meninggalkan dunia ini. Ia akan bertemu Tuhannya yang deminya ia telah membayar pengorbanan begitu besar. Istana mutiara yang ia mohonkan dan rindukan kini memanggilnya. Namun Fir'aun yang hatinya terkunci penolakan, tertawa dalam kebodohan. Lihat si gila ini, dia tersiksa tapi masih tertawa. Namun saat itu juga, Asiyah telah meninggalkan dunia. Ruhnya kini dipenuhi damai saat bertemu Allah.